Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, saudara-saudari dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa kembali mengawali hari kita, membuka kehidupan kita dengan ibadah yang mulia, dengan melaksanakan ibadah salat fardu subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak duduk dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu yang kita harapkan bisa menjadi penambah catatan kebaikan kita di sisinya, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi penerang dalam kehidupan kita dan cahaya dalam kegelapan. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dan bisa mencontohnya dalam kehidupan kita. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah Isamahat Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala, masih dalam pembahasan dosa-dosa besar dan peringatan dari bermacam maksiat. Pagi ini kita membahas tentang al-aiman al-kadhibah, yaitu yang disebut dengan sumpah palsu atau sumpah yang dusta. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum. Jangan kalian jadikan sumpah kalian sebagai menipu antara kalian. Dakhalan ay khadi'a wa makra. Jangan dijadikan sumpah palsu itu sebagai alat untuk menipu orang, alat untuk menganiaya orang, atau alat untuk menjadikan orang merugi dengan sumpah kita. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha, maka akan tergelincirlah kaki kalian setelah kokohnya. Wa tadhuqus su'a bima sadattum an sabilillah, dan kalian akan merasakan betapa buruknya akibat dari kalian menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Walakum adzabun azim. Al-ikhwafillah rahimakumullah, terkadang orang bersumpah dan itu sumpah yang penuh dengan kepalsuan, kebohongan, tujuannya untuk menipu orang, tujuannya untuk membuat orang terpedaya, seakan yang dikatakan itu benar, maka dibumbui dengan sumpah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaba'ir, di antara dosa besar itu al-isyraku billah, mensyirikkan Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua, wa qatlun nafs, membunuh jiwa, wal yamin al-ghamus, dan al-yamin al-ghamus ini tangan kanan yang tercelupkan. Artinya kita akan jelaskan makna al-yamin al-ghamus, allati yata'ammad fiha al-kadhib, yang sengaja dia berdusta gitu ya. Dia tahu ini dia harus berdusta dan itu sengaja dilakukan, itu namanya al-yamin al-ghamus. Sumiyat ghamusan, kenapa disebut dengan
ghamus, lianna taghammas al-halib fil ithim. Dia yang mencelupkan dirinya sendiri dalam dosa. Ya, orang bersumpah itu, sumpah palsu tentunya, tentu dia sengaja untuk mencelupkan dirinya dalam dosa. Nah, ternyata orang yang mensyirikkan Allah, mendurhakai orang tua, membunuh jiwa, serta bersumpah dengan penuh kebohongan, itu adalah dosa besar. Maka tidak baik, kata para ulama, orang-orang yang selalu bersumpah dengan lisannya. Sesedikit wallahi. Biasanya orang yang sering bersumpah itu, kadar kepercayaan orang sudah mulai menurun. Karena agar orang percaya dengan apa yang diomongkan, selalu dibumbui dengan sumpah. Ngomong sama Pak Yogi, wallahi Pak Yogi saya begini. Ya, kalau wallahi dia yang ngomong, itu ya 90% bohong. Karena dia sudah terbiasa bersumpah, sudah terbiasa dengan sumpah palsu. Ya. Biasa menyebut nama Allah walaupun itu bohong. Maka kita tidak baik orang-orang yang selalu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah, bicaralah apa adanya. Tidak perlu dibumbui dengan sumpah. Tidak perlu diperkuatkan perkataan kita dengan sumpah. Kalau memang kita jujur, pasti orang percaya. Kalau fulan yang ngomong, tidak perlu sumpah saya percaya. Ini orang yang masih kadar kepercayaan kita masih tinggi. Maka oleh karenanya, ikhwah fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, thalathatun la yukallimullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 kelompok manusia di hari kiamat kala Allah tidak bicara kepada mereka. Allah tidak sucikan mereka. Allah berikan azab yang pedih kepada mereka. Al-musbil izarah, yang isbal. Al-mannan, yang menyebut-nyebut kebaikan. Wal munfik sil'atah bil halifil kadhib, yang menjual hartanya dengan sumpah palsu, atau memberikan dagangannya dengan sumpah yang penuh dengan kepalsuan. Rawahu Muslim. Ikhwah fillah rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan, man halafa ala yamin liyaqtata'a biha mala imri'in muslim laqi Allah wa huwa alaihi ghadban. Orang yang bersumpah dengan sumpah palsu untuk mengambil harta seorang muslim, maka dia akan berjumpa dengan Allah nanti di hari kiamat kelak dalam keadaan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sampai para sahabat berkata, wa in kana syai'an yasiran, walaupun hanya dengan sedikit. Ada yang sedikit rupanya sumpah. Qala wa in kana qadiban min araq, walaupun hanya sedikit. Dia kalau bersumpah atas nama Allah untuk mengambil harta kaum muslimin, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Inilah di antara dosa-dosa besar al-aimanul kadhibah, sumpah palsu, yang itu dijadikan sebagian orang sebagai penipu, alat untuk menipu, alat untuk mengerjakan orang, atau alat untuk mengambil harta kaum muslimin. Jangan dijadikan sebagai makar dan tipu daya sumpah itu. Ikhwah fillah rahimakumullah, di antara dosa dalam Islam yang lain adalah al-idzaul jar, menyakiti tetangga. Tetangga itu adalah orang yang patut untuk kita muliakan. Tetangga itu adalah saudara kita, bagian dari yang tidak boleh terlepas dari kehidupan kita. Karena biasanya kalau ada orang yang kena musibah, yang datang pertama kali tetangga kita, bukan saudara kita yang jauh tempat tinggalnya dari kita, tapi tetangga kita lah orang yang paling pertama membantu dan menolong kita. Maka dalam Islam, orang yang menyakiti tetangga itu bagian dari dosa besar. Di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, kata Nabi, tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna iman. Demi Allah tidak sempurna imannya. Qila man ya Rasulullah? Siapa mereka ini? Alladzi la ya'man jarahu bawa'iqah, yang mana tetangganya tidak nyaman dari perilaku dia.
Tetangganya tidak nyaman dari sikap dia. Tetangganya tidak pernah merasa nyaman dari perbuatannya. Tetangga ingin tidur, dia bikin keributan. Tetangga ingin beribadah, dia bikin kerusuhan. Tetangganya ingin melakukan sesuatu untuk anaknya, maka tetangganya pula bikin masalah dan seterusnya. Makanya tidak sempurna iman orang kalau tetangganya tidak selamat dari perbuatannya. Makanya ikhwafillah rahimullah, sampai-sampai disebutkan bahwa saking banyaknya wasiat nasihat Jibril kepada Rasulullah SAW tentang keutamaan tetangga, maka hampirlah tetangga mewarisi dari tetangganya. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka kita harus menjaga hak tetangga kita. Jangan sampai mereka merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita. Wa fi riwayati Muslim, la yadkhul jannata man la ya'man jarahu bawa'iqah. La ya'man jarahu syururah. Jadi orang yang ini tidak beriman tidak akan masuk surga jika tetangganya tidak merasa aman dari apa? Dari perilakunya, kejahatannya, dan segala hal yang bisa mengganggunya. Maka kita tanyakan kepada tetangga kita, apakah kita termasuk orang yang nyaman atau tidak? Dari sikap-sikap kita dan perkataan kita, dan apa saja yang bisa kita lakukan. Tanyakan ke tetangga kita. Kalau ada orang yang kita bertetangga, apalagi di perumahan dinding kita sama dengan dindingnya, dengan rumahnya, berbatasan dinding rumah saja. Perkataan di sebelah hampir-hampir terdengar ke sebelahnya. Apalagi jarak dari rumah kita ke depan rumah itu juga tidak jauh. Paling jalan rumah itu 6 meter atau 5 meter. Kalau menghidupkan sesuatu, ingat-ingat tetangga kita mungkin mau istirahat, atau tetangga kita ingin belajar, atau tetangga kita sedang sakit. Ini ada orang yang tidak mengerti ini. Kalau hidupkan musik sekarang, diajak tetangganya sekalian. Kalau Anda ingin, maka dengarkan sendiri. Tapi jangan ngajak orang lain untuk terganggu di dalam apa yang Anda lakukan itu. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tetangga yang buruk. Makanya Islam sangat memberikan perhatian agar kita bisa tinggal bersama orang-orang yang saleh. Bahkan mengatakan min sa'adatil mar'i al-jaru saleh. Termasuk di antara kebahagiaan seorang mukmin itu, saudaraku, adalah bertetangga dengan orang-orang saleh. Itu kebahagiaan. Itu kesenangan, ketentraman dalam jiwa kita. Bertetangga dengan orang baik, bertetangga dengan orang-orang yang perhatian dengan agama, semangat dalam menuntut ilmu, menjaga adab dan sopan santun, menjaga perasaan-perasaan saudaranya, itu adalah kebahagiaan. Yaitu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk, dari tetangga yang jahat. Kemudian waqilah, bahkan ada sebuah kisah yang sangat menarik dan itu sampai kepada Rasulullah SAW dan diceritakan kepadanya. Inna fulana taqumu al-laila wa tasumu an-nahara. Ya Rasulullah, ada si fulana ini, seorang wanita ini, dia bangun tengah malam salat dan di siang harinya dia berpuasa. Rajin beribadah, rajin menjalankan puasa sunnah dan qiyamul lail. Wa taf'alu wa tasaddaq. Melakukan ini dan berinfak. Walakin tu'zi jiranaha bilisaniha. Namun dia ini adalah tetangga yang selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Tajam lisannya kepada tetangganya. Coba lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang fulana yang diceritakan kepadanya ini. Qala la khaira fiha. Hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan pada dia ini. Dia termasuk wanita yang masuk ke dalam neraka.
Wal'iyadzubillah. Perhatikan amal dia. Di siang harinya berpuasa, di malam harinya qiyam, melakukan banyak kebaikan, bahkan bersedekah. Tetapi lisannya tidak bisa tertahan. Selalu menyakiti orang. Selalu menyakiti perasaan orang. Segala sesuatu dikomentari yang itu bukan bagiannya. Maka Nabi mengatakan, la khaira fiha. Perempuan ini tidak ada kebaikan padanya. Artinya para wanita, tidak ada kebaikan bagi anda. Kalau anda rajin beribadah kepada Allah, rajin salat, rajin puasa, rajin bersedekah, tapi lisan tidak bisa dijaga, ya, orang lain tidak terselamatkan dari lisannya, maka tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk wanita penghuni neraka. Wa fulana tusalli al-maktubata wa tasaddaq bi athwarin wa la tu'zi ahada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahli jannah. Dikisahkan pula seorang wanita yang salat, hanya menjaga salat 5 waktu. Kalau tadi 5 waktu terjaga ditambah dengan puasa sunnah dan qiyamul lail. Yang ini hanya salat 5 waktu saja. Menjaga salat 5 waktunya, ya, sedikit berinfak dan tidak menyakiti tetangganya. Maka Nabi mengatakan, ya, hiya min ahli jannah. Bayangkan kalau kita menjaga hal-hal yang wajib saja, kemudian kita menjaga lisan kita, ya, tidak menyakiti orang lain, Allah akan berikan kepada kita karunia surga Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, makanya Nabi mengatakan, mayyatman li baina lihyaihi wa baina fakhidai atman lahul jannah. Yang menjaga lisan dan menjaga kemaluan, Nabi jamin baginya surga. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka lisan ini adalah sesuatu yang mesti kita perhatikan. Bahkan Nabi mengatakan ketika ada orang yang bicara dan pembicaraannya itu tidak diperhatikan berakibat buruk atau tidak, hanya ngomong saja, maka bisa jadi omongan yang tidak ia pikirkan itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Maka berfikirlah sebelum bicara, dan berfikirlah kita sebelum mengucapkan kata-kata, karena barangkali itu akan bisa membawa kepada kedurhakaan dan bencana bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Bisa jadi kalimat-kalimat itu pun ia akan menyeret kepada dosa-dosa yang lain jika kita tidak berhati-hati. Jangan mudah mengomentari yang kita tidak tahu informasinya. Jangan mudah kita memvonis kalau kita tidak tahu tentang datanya. Ini ada orang berprasangka buruk saja kepada orang lain yang dia tidak tahu, ya, seperti apa sesungguhnya, dan tidak pula tabayun. Tidak pula tabayyun. Tidak pula dia datang untuk menjelaskan kesalahfahaman dia. Tetapi dia bawa buruk sangkanya. Dia bawa dalam harinya, dalam kehidupannya, berprasangka buruk kepada saudaranya. Hati-hati. Ini adalah, ya, khutuwat syaitan yang terus menggelincirkan kita. Jangan dituduh orang, ya. Jangan dituduh orang melakukan seperti kebiasaan dia, dan biasanya begini memang orang dalam kehidupan ini. Kalau perbuatannya buruk, maka dia senantiasa mengukur orang dengan apa yang ada dalam dirinya. Tidak demikian hakikatnya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, jangan sampai kita membawa, ya, prasangka buruk kita kepada orang lain, dan jangan sampai itu dibawa mati. Nanti itu memberikan perkara yang tidak, atau membawa kepada perkara yang buruk nanti padanya di hari kiamat kelak. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Tanda imannya seseorang kepada Allah dan yaumil akhir, maka jangan disakiti tetangganya. Atau dalam riwayat yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Hendaklah dia memuliakan tetangganya, jangan menyakiti tetangganya. Muliakan, hormati, jaga hak-haknya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalaulah kalian masak sesuatu, masaklah yang agak lebih, masaklah yang lebih banyak, karena bisa memberinya. Jangan hanya biarkan tetangga kita, ya, mencium aroma harum dari masakan kita, tapi dia tidak pernah makannya. Bahkan ada orang
diancam di dalam agama ini. Dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya tidur dalam keadaan kelaparan. Diancam dalam syariat ini. Ya. Tidaklah termasuk orang yang baik imannya. Dia tidur dalam kekenyangan, tidur dalam kenyamanan, tempat yang nyaman, ruangan kamar yang nyaman, AC yang banyak, ya, kasur yang empuk, tapi tetangganya menderita kelaparan, tetangganya menderita dengan kesakitan, tetangganya menderita dengan tidak adanya makanan yang bisa ia cicipi semalaman, maka tidurnya tidak membawa kebaikan bagi dia. Ikhwafillah rahimakumullah. Jangan sampai nanti di hari kiamat kelak kita masuk surga lalu kemudian ditahan oleh tetangga kita, waliyadzubillah. Jangan sampai kita akan masuk ke dalam surga Allah dengan amal dan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita tertahan oleh sikap kita terhadap tetangga kita ketika di dunia ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Inilah dosa-dosa yang perlu kita ingat. Al-aimanul kadhibah, dosa sumpah palsu atau sumpah yang penuh dengan kedustaan. Wa idza'ul jar, di mana kita menyakiti tetangga. Dan terakhir adalah wa zulmun nas, yaitu menzalimi manusia. Wa zulmu min kabairiz dzunub, berbuat zalim itu adalah dosa besar, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Orang-orang yang zalim, mereka tidak memiliki wali, penolong, dan juga tidak memiliki, ya, wala nasir. Ikhwafillah rahimakumullah. Orang yang zalim itu terlaknat. Orang yang zalim itu celaka, karena perbuatannya itu selalu menindas orang lain, dan perbuatan itu selalu membuat orang lain, ya, sengsara dengan perilaku dan perbuatannya. Rasulullah SAW mengatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman di dunia ini, ikhwafillah, akan membawa kegelapan di hari kiamat kelak. Jangan dikira hari ini kita kuat, hari ini kita bisa berbuat apa saja yang bisa kita lakukan dengan kekuasaan kita, dengan harta kita, dengan apa yang kita punya hari ini. Kita bisa berbuat kepada orang-orang yang rendah, kepada orang-orang yang di bawah kita, secara ekonomi, secara status sosial, bisa kita berbuat semena-mena. Tapi ingat ikhwafillah rahimakumullah, ingat wahai saudaraku, waz-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat kelak. Kegelapan, ya, yang itu akan membawa kesengsaraan. Di dunia Anda bisa hebat, di dunia Anda bisa berkuasa, di dunia Anda bisa berbuat apa saja, dan bisa menindas orang lain dengan cara yang zalim, mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim, memakan harta orang lain dengan cara yang zalim. Tapi ingat, hal itu akan berakibat buruk bagi Anda di hari kiamat kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, wadzulmu zulumatun yaumal qiyamah. Tidak ada yang akan selamat dari perilaku dan sifat yang telah ia kerjakan di dunia ini. Kalau perbuatannya buruk, maka akan menuai keburukan di sana. Tapi kalau perbuatannya baik, dia akan menuai kebaikan di sana. Al-jaza'u min jinsil amal, ya, balasan itu sesuai dengan amal dan perbuatan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Orang yang berbuat satu kebaikan walau hanya sebesar zarah, dia akan melihat. Dan sebaliknya, kalau dia melakukan kejahatan dan keburukan walau hanya sebesar zarah, dia akan melihat. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka jauhi kezaliman, ya, di dalam apa? Fid dima. Jauhi kezaliman di dalam menumpahkan harta manusia, di dalam menumpahkan darah manusia. Wal amwal, jauhi kezaliman di dalam mengambil harta orang. Wal a'rad, jauhi kezaliman di dalam menghinakan kemuliaan orang, kehormatan orang. Jaga harta orang, jaga darah orang, dan jaga kehormatan orang. Rasulullah SAW mengatakan, kullul muslim alal muslim haramun irduhu wa maluhu wa damuh. Muslim terhadap muslim lain haram baginya untuk menghinakan kehormatan orang, untuk menumpahkan darah orang, untuk mengambil harta orang. Nggak boleh.
Sebagaimana harta kita, kehormatan kita dan kemuliaan kita, darah kita tidak mau diambil orang, dizalim orang, begitupun kita tidak mau dan tidak boleh bagi kita untuk mengambil dan menghinakan kemuliaan orang. Ikhwah fillah rahimakumullah, ini mesti kita fahami bersama, ya. Kalau dalam harta sangat banyak, ya. Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam." Jangan ambil harta orang lain dengan cara yang batil. Jangan kalian makan harta orang lain dengan cara yang batil. Bahkan ikhwah fillah rahimakumullah, di dunia ini Anda bisa ngambil tanah orang misalnya. Anda hebat, Anda kuat, punya backing kan? Anda bisa mengaku itu hak orang, hak kita. Karena hukum bisa Anda beli. Tapi ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man zalama shibran minal ardi tawwaqahu Allahu ila sab'i aradin yaumal qiyamah." Orang yang mengambil hak orang lain, tanah orang satu jengkal saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantungkan 7 lapis bumi ini di lehernya sampai di hari kiamat kelak. Bayangkan, diambil cuma berapa? 1 jengkal. Anda geser tuh, Anda geser batasnya, patoknya, yang seharusnya itu bukan tanah Anda, tapi Anda geser. Anda akui itu tanah Anda, maka Anda mungkin menang di dunia. Anda mungkin menang di pengadilan dunia. Anda bisa mengakui itu milik Anda. Tapi Allah tidak akan pernah luput. Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah lalai. Allah tahu itu milik siapa. Allah tahu itu bukan milik Anda. Maka di hari kiamat kelak Allah akan gantungkan dengan 7 lapis bumi di hari kiamat kelak di leher Anda di hari kiamat itu. Ikhwah fillah rahimakumullah, orang-orang yang makan harta manusia dengan secara zalim, dengan riswah, al-ghis dalam muamalat, dan mencuri ataupun menyamun, ya, setiap orang yang lewat mesti dipalak, ya, mesti diambil, mesti menyetor, wa naqsil mikyal, atau mungkin kita sebagai pedagang yang mengurangi timbangan, ya, diatur timbangan yang sekilo itu hanya 88 on dan seterusnya. Nah, maka ingatlah, Allah tak akan pernah tidur, Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah tidak tahu. Semuanya Allah tahu atas perbuatan kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Begitu juga dengan kehormatan manusia. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang-orang yang mencela dan menyakiti orang lain, laki-laki dan perempuan, yang tidak mereka lakukan, maka sungguh dia telah membawa kebohongan dan dusta yang nyata. Maka ikhwafillah rahimakumullah, jaga harta kaum muslimin, jaga kehormatan kaum muslimin, ya, jangan suka menuduh dan memfitnah orang. Jangan suka menuduh dan memfitnah orang. Kamu ini dan itu. Kamu enggak jelas manhajnya, kamu orang sufi yang ini. Kalau kita tidak tahu itu, ikhwah fillah, jangan ngomong. Karena ucapan kita ini kalau tidak ada data dan bukti akan berbalik pada diri kita sendiri. Ya, jangan mudah kita untuk menuduh orang. Jangan. Berhati-hatilah dengan lisan kita. Semoga Allah SWT ampunkan dosa kita dan Allah ampunkan keburukan-keburukan kita. Apa yang telah kita lakukan selama ini semoga Allah maafkan, dan semoga Allah jaga lisan kita. Sibukkanlah diri kita dengan amal saleh, ya. Sibukkanlah diri kita dengan amal saleh. Jangan sibuk menilai orang lain. Jangan sibuk dengan memvonis orang lain, tapi sibuklah mengevaluasi kekurangannya, memperbaiki kekurangannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk senantiasa menjadi hamba-hambanya yang selalu taat kepadanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan tentang dosa-dosa berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu
dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.